Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak soleh-solehah dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Akidah Akhlak. Bab yang baru ya. Silahkan kalian simak dan silahkan kalian catat bila ada hal-hal yang dianggap penting ya. Nah, bab hari ini masuk pada bab 7, yaitu hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, serta empati terhadap sesama. Nah, hormat dan patuh terhadap orang tua. Ibu dan bapak adalah orang yang paling banyak kebaikannya kepada kita. Ibu telah mengandung kita sekitar 9 bulan, kemudian melahirkan dengan susah payah dan memberikan ASI setidaknya selama 2 tahun. Nah, ibu dan bapak juga harus mencari nafkah, mengasuh, dan mendidik kita. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan orang tua kita pada posisi yang sangat istimewa. Nah, berbuat baik akan mendapatkan kemuliaan, sedangkan sebaliknya akan mendapatkan kehinaan. Contoh saja ya, cerita yang sering kita dengar ya, atau yang populer, yaitu kisah maling kundang ya, yaitu seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga Tuhan pun membuat suatu perhitungan kepada maling kundang, yaitu mendapatkan azab. Nah, sebagaimana keutamaan daripada berperilaku yang baik kepada ibu dan bapak, maka kita seharusnya patuh ya, hormat, menghargai orang tua kita. Nah, adapun dalil nakli hormat dan patuh pada orang tua bisa kalian baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ya. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak ya, atau orang tua kalian. Nah, di sini perintah ya, bagaimana kita sebagai anak untuk berbakti ya, berbuat kebaikan kepada orang tua kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai anak untuk hormat dan patuh kepada orang tua kita. Ya, yang mana orang tua kita ya, di depan tadi sudah Ibu jelaskan, telah mengandung kita, kemudian melahirkan, kemudian memberikan nafkah sampai menyekolahkan kita hingga kita bisa secara mandiri ya, hidup di dunia ini. Adapun hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua kita adalah, yang pertama, menghormati dan memuliakan orang tua kita dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, mengikuti keinginan dan saran dari orang tua dalam berbagai aspek. Tentunya hal ini adalah dalam hal-hal yang baik. Kemudian, membantu ibu dan bapak baik secara fisik dan materi. Nah, ketika kita ya, kalau sekarang mungkin kalian masih pelajar ya, belum bisa membantu secara materi, kita bisa membantu pekerjaan orang tua kita, seperti ibu kita bantu ketika membersihkan rumah, ya, membantu ayah kita memotong rumput, membersihkan parit, mencuci motor maupun mobil ya. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk membantu orang tua kita dalam hal fisik ya, atau yang terlihat. Sedangkan secara materi, ketika kita sudah bisa mencari uang sendiri, sudah bekerja, nah, cara membantu orang tua atau ibu kita adalah dengan memberikan sedikit ya, memberikan
sebagian dari rezeki kita kepada orang tua kita. Nah, kemudian mendoakan ibu bapak kita agar diberikan ampunan ya atas dosa-dosa yang telah beliau lakukan. Nah, kemudian setelah orang tua kita meninggal, ketika orang tua meninggal, maka kita wajib menyelenggarakan jenazahnya. Kemudian bila orang tua kita ada hutang, maka kita wajib sebagai anaknya itu melunasi hutang-hutang beliau. Kemudian apa yang diwasiatkan, kita laksanakan. Kemudian kita meneruskan silaturahmi kepada keluarga, kerabat, teman-teman beliau ya. Kemudian memuliakan sahabat-sahabatnya, mendoakannya. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan sebagai anak, sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. Adapun hikmahnya ketika kita berbakti kepada orang tua kita, nah, berbakti itu adalah amal yang paling mulia, ya. Kemudian orang tua kita ridho, maka Allah pun jadi ridho kepada kita. Dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami, ya. Dalam kehidupan ini pastinya kita akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan, ya. Ketika orang tua kita sudah mencintai kita, sudah mengikhlaskan, sudah meridhoi kita sebagai anaknya, maka insya Allah kesulitan, kesusahan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ya keutamaan-keutamaan dari berbakti kepada orang tua dan hikmah-hikmahnya. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru kita. Nah, guru harus dihormati. Kedudukan guru sangatlah tinggi. Beliaulah yang mengajarkan kita tentang ilmu. Beliaulah orang tua kita di sekolah. Nah, kalau orang tua kita di rumah, itu ibu bapak kita. Sedangkan orang tua kita di sekolah itu adalah guru-guru kita. Nah, berbuat baik kepada guru merupakan perintah agama, karena guru yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Ya, bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung ya. Hingga hari ini ya, sampai saat ini, kalau tidak ada bimbingan dari orang tua kita di sekolah, yaitu guru kita, maka kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung ya. Bayangkan, maka sangatlah penting untuk berbakti kepada guru-guru kita. Nah, guru sebagai pendidik membentuk kita menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dapat mengerti baik dan buruk. Nah, kemudian disiplin dan menjadi orang yang bertanggung jawab ya dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian kita menjadi seorang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan berkat keikhlasan dari guru-guru kita. Maka sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati berbakti kepada guru-guru kita. Santun, sopan ya. Nah, cara yang bisa dilakukan untuk berbakti kepada guru yaitu mengucapkan salam apabila bertemu dan bersikap rendah hati dan sopan kepada beliau. Memperhatikan dan mendengarkan guru apabila diajak berbicara ya, tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Kemudian melaksanakan nasihat-nasihat yang beliau berikan ya. Ketika guru kita menasehati kita, jilbab kita yang kurang panjang, pakaian kita yang tidak baik ya, tidak bagus, maka kita lakukan ya nasihat guru-guru kita. Kemudian melaksanakan tugas belajar. Nah, tugas-tugas yang diberikan guru-guru kita laksanakan dengan ikhlas. Nah, insya Allah apa yang beliau berikan
akan menambah keilmuan kita, ya, menjadikan kita pelajar yang cerdas. Kemudian tidak berdusta kepada guru kita, ya. Jadi selalu berkata yang jujur, karena guru kita adalah orang yang membimbing kita, ya, membimbing kita kepada jalan kebaikan. Nah, hikmahnya ketika kita menghormati guru, ilmu yang dipelajari akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membentuk pribadi kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya, memperoleh kejayaan di dunia dan akhirat. Mudah mengingati dan memahami pengajaran guru. Kemudian, ilmu yang dipelajari akan berkekalan dan dapat kita amalkan. Kemudian, senantiasa terdorong untuk mengamalkan sifat-sifat terpuji. Kemudian, menjadi orang yang cerdas dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir, terlindung dari perbuatan keji. Nah, maka berkat dari guru, ya, apa yang telah diberikan oleh guru, ya, ilmu yang diberikan, maka kita menjadi orang yang bisa berjalan di atas dunia ini dengan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, empati terhadap sesama. Nah, mungkin kalian sudah tahu, ya, empati itu apa. Di sini Ibu kembali mengingatkan, empati adalah kemampuan untuk berbagi dan peduli kepada orang lain. Jadi kita ada rasa peduli, ya, peduli kepada saudara-saudari kita. Nah, sebagai contoh, membantu korban bencana alam, ya. Ada saudari kita yang misalkan di Aceh, ya, atau di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, ya, maka kita merasa terdorong, ya, untuk membantu mereka. Nah, menolong orang lain yang terkena musibah, ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, empati juga dapat diartikan perasaan iba, ya, atau kasihan kepada orang yang mengalami kesulitan maupun orang yang terkena musibah. Nah, kehidupan yang kita alami ini kadang membuat kita sibuk mengurus diri. Akhirnya kita tidak sempat menoleh kepada saudara-saudari kita di sekeliling lingkungan kita. Sementara banyak peristiwa yang bisa menjadi ladang amal kita untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Nah, adapun bentuk lain dari empati yaitu bisa dengan memberikan masukan positif, memberikan pelayanan kepada orang lain, dan menjaga kesopanan dalam pergaulan kita. Nah, itu adalah empati, ya. Bisa dipahami, ya, sampai di sini. Nah, contoh perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari yaitu menolong sesama dalam hal kebaikan dan takwa. Jadi, menolong itu dalam hal-hal yang berbau kebaikan, ya. Tidak boleh tolong-menolong dalam hal berbuat buruk, seperti tolong-menolong dalam mencuri, ya, mencuri sepeda, mencuri buah mangga orang, ya, mencuri rambutan tetangga, ya, itu tidak boleh. Nah, sanggup mengekspresikan ucapan dan sikap kita, tidak menyinggung maupun menyakiti orang lain. Kemudian sanggup memberikan bantuan. Nah, banyak orang yang bersikap dan ucapannya bagus, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa secara nyata. Jadi, ucapannya bagus dan tentunya juga dapat melakukan aksi nyata, ya, seperti kita merasa kasihan, ya, kemudian langsung beraksi memberikan bantuan, seperti mentransferkan uang bantuan, ya, membantu korban kebakaran, ya, dengan menyumbang uang misalkan 5 juta, ya, atau memberikan sembako beras, ya, beras 10 kilo, ya, dan bahan-bahan yang lainnya untuk menunjang kehidupan orang yang terkena musibah. Nah, juga ketika kita sudah memberikan bantuan, maka lisan kita harus dijaga.
tidak boleh menyakiti orang yang kita sudah bantu, orang yang terkena musibah tadi dengan mengungkit-ungkit apa yang telah kita berikan, ya. Kalau kita mengungkit-ungkit apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan, maka hangus, ya, terbakar apa yang menjadi amalan yang telah kita bantu kepada korban bencana tadi, ya. Jadi setelah membantu maka diam, tidak menyakiti dengan perkataan yang kasar, ya. Nah, adapun hikmah ketika kita berempati kepada orang lain, maka empati itu adalah perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mendapatkan banyak teman. Menjadi orang yang merasakan kesulitan dari orang lain. Kemudian mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Jika kita, ya, misalkan rumah kita terkena banjir, ya, bagaimana rasanya ketika rumah orang lain itu kena banjir. Nah, seperti itu juga apa yang kita rasakan. Kemudian dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya, kesulitan yang saudara-saudari kita rasakan, kita dapat pula merasakan betapa sulitnya, betapa sedihnya ketika terkena musibah tersebut, terkena bencana tersebut, bagaimana nanti keluarganya, kehidupannya, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, kemudian yang terakhir, hikmah ketika kita merasa peduli kepada orang lain, maka kita dapat membahagiakan orang lain. Nah, mungkin itu pelajaran pada bab 7 hari ini tentang hormat kepada orang tua, kemudian hormat kepada guru-guru kita, dan bagaimana kita bersikap empati, ya, kepada sesama kita. Semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi kita dan bisa kalian pahami, dan silahkan apa yang penting untuk kalian jadikan catatan di buku catatan kalian. Sekian, Ibu akhiri, billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.